Banyak yang bilang Bitcoin tahun ini bakal masuk ke fase bear market, tapi nggak sedikit juga yang percaya kalau masih bakal bull run. Kok bisa pada tahu sih? Karena kalau ngelihat pergerakan harganya, Bitcoin tuh punya siklus 4 tahunan, di mana Bitcoin naik menyentuh all-time high baru setiap 4 tahun sekali. Dalam video kali ini, aku bakal jelasin tentang siklus 4 tahun Bitcoin. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Buat kalian yang belum tahu, Bitcoin itu sering banget dibilang punya siklus 4 tahun yang mempengaruhi seluruh pasar kripto. Siklusnya itu terjadi dalam 4 tahun, yang mana dalam 4 tahun itu ada 4 fase. Fase halving, fase bull run, fase bear market, dan terakhir fase recovery. Mari kita mulai dari fase pertama, yaitu fase halving. Halving adalah masa di mana imbalan untuk menambang atau miner yang udah berhasil validasi transaksi di blockchain Bitcoin itu berkurang jadi setengah. Jadi, miner dapat pengurangan setengah dalam jumlah Bitcoin yang biasa dia dapat. Halving ini terjadi setelah 210.000 blok baru terbuat, atau kurang lebih 4 tahun sekali. Halving udah terjadi di 2012, di mana sebelumnya 50 Bitcoin berkurang menjadi 25. Lalu halving di 2016 berkurang menjadi 12,5 Bitcoin. Dan halving ketiga di 2020 kemarin, rewardnya menjadi 6,25 Bitcoin. Kamu bisa nonton video penjelasan halving yang lebih lengkap di channel Koinvestasi. Halving adalah fase awal dari siklus 4 tahun ini, dan biasanya harga akan mulai naik perlahan menuju fase kedua. Kenapa ini bikin harga naik? Karena laju pertambahan Bitcoin yang beredar menjadi berkurang, dan bisa menyebabkan kelangkaan Bitcoin di pasar. Di sini patokannya hukum permintaan dan persediaan atau supply and demand, di mana kalau permintaan naik sedangkan barang langka, maka akan memicu kenaikan harga menuju fase bull run. Fase kedua adalah fase bull run. Dalam fase ini biasanya harga naik gila-gilaan membentuk all-time high baru. Biasanya fase kedua yang bikin harga naik gila-gilaan sekitar 1 tahun setelah halving. Siklus ini udah terjadi 2 kali, di mana puncak bull run di siklus pertama itu di tahun 2013, dan yang kedua di tahun 2017. Tapi kenapa sih kok kenaikan signifikan baru terlihat 1 tahun setelah halving? Kemungkinan besar karena kelangkaan Bitcoin mulai kelihatan, dan orang-orang jadi pada FOMO, alias nggak mau ketinggalan untuk punya Bitcoin. Nah makanya setelah fase bull run ada fase bear market. Fase yang ketiga adalah fase bear market, atau yang sering disebut sebagai crypto winter. Di fase ini terjadi koreksi besar. Koreksi terjadi karena investor yang udah pada cuan pengen ngambil keuntungan, jadi tekanan jualnya naik dan banyak sentimen negatif. Koreksi ini sebenarnya juga bermanfaat untuk normalisasi pergerakan harga, supaya kenaikan harganya nggak lebay dan tetap sehat. Nah, abis koreksi biasanya marketnya mulai stabil dan volume relatif kecil. Makanya dibilang sebagai crypto winter alias musim dingin. Karena di musim dingin biasanya beruang tuh hibernasi. Setelah melewati crypto winter, fase berikutnya adalah recovery. Market mulai pulih dan perlahan-lahan harganya mulai naik. Di fase ini, volume perdagangan juga mulai nambah secara perlahan, karena investor mulai mengantisipasi siklus berikutnya yang akan dimulai dengan halving. Nah, itu dia siklus 4 tahunan Bitcoin dilihat dari fase kenaikan dan penurunan harganya. Kenapa siklus ini cukup penting buat diketahui? Karena biasanya kalau Bitcoin naik, maka market kripto lainnya juga ikut naik. Jadi, para analis dan investor selalu menanti-nanti siklus ini. Buat memastikan kapan siklus akan dimulai dan kapan perubahan fase-fasenya terjadi, ada satu data on-chain yang bisa kita perhatiin, yaitu Bitcoin Liveliness. Data ini adalah salah satu data yang paling enak buat ngelihat dorongan beli dan tekanan jual dari whale secara besar-besaran. Kita bisa ngelihat apa aja yang lagi whale lakukan, apakah lagi jual atau lagi beli gila-gilaan, dan juga ngelihat bagaimana trennya. Semua data ini digambarkan dalam sebuah grafik. Dan biasanya grafik dan harga memiliki hubungan atau korelasi yang positif alias searah. Simpelnya kalau harga naik, biasanya grafik ini naik. Tandanya whales lagi pada jualan. Semakin naik, berarti semakin banyak whales yang jualan. Sebaliknya, kalau harga lagi turun dan grafiknya sideways atau menurun, biasanya menandakan whales lagi pada beli. Semakin grafiknya turun, biasanya semakin banyak yang beli. Kenapa ya? Kok gitu? Karena whales atau cukong tuh perilakunya kebalikan dari investor retail atau individu. Jadi whale itu pas harga lagi turun dia beli, pas harga lagi tinggi dia jual. Sedangkan kebanyakan investor retail melakukan sebalikannya. Pas turun malah cut loss atau jual, dan pas harga naik malah beli karena FOMO. Menurut aku, data ini enak banget buat ngelihat potensi bear market dan puncak bull market. Kalau dari bull run sebelumnya, biasanya puncak bull run itu dicapai saat grafik ini naik terus tanpa koreksi. Sedangkan biasanya bear market kejadian kalau grafiknya mulai sideways dalam time frame tahunan.
Nah, bisa dilihat di 2017 dan 2013, sama bonus 2011, bahkan 2010 pas pada FOMO, itu grafiknya naik gila-gilaan. Setelah itu, grafiknya sideways berbarengan sama market yang koreksi alias bear market. Nah, di situ whales pada mulai beli-beli lagi nih alias serok. Di tahun 2021 ini emang belum kelihatan terjadi grafik naik kayak sebelum-sebelumnya sih. Tapi perlu diketahui juga, ini pertama kalinya grafik liveliness melewati harga. Jadi kemungkinan emang ada perbedaan di siklus tahun ini. Data ini kalau dilihat di time frame yang lebih kecil, fluktuasinya lebih kelihatan. Jadi kalian bisa lihat lebih detail pergerakan whales. Balik lagi guys, gunakan informasi ini dengan analisis lain, dan tetap pahami dulu market kripto tuh kayak gimana. Kalau emang pengen manfaatin siklus Bitcoin ini untuk invest jangka panjang, ya kalian bisa aja manfaatin saat market crash dan take profit kalau emang butuh aja. Tapi ini bukan saran investasi ya, dan tetap gabungin sama analisa kalian. Investasi nggak usah dibikin pusing, makanya pakai uang dingin, jadi kalau lagi dalam posisi rugi, kalian tetap enjoy. Gitu aja deh guys, kalau ada yang mau ditanyain langsung komen aja ya. Dan kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Koinvestasi, semua bisa kripto.